Saya sekarang berada di daerah pagar laut sepanjang 30 km yang bikin heboh satu negeri. Mari kita tanya warga nelayan di sini soal pagar laut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin nanya ya Pak, orang asli sini? Iya, asli sini. Ya, saya asli orang sini. Pekerjaannya? Nelayan, Pak. Nelayan. Itu pagar laut siapa yang bikin Pak? Ya, kita, Pak, warga sini, Pak. Warga sini yang bikin? Iya. Terus modalnya dari mana? Ya, kita patungan para nelayan, Pak. Oh, jadi ini modalnya dapat patungan? Iya, Pak. Ya, dari patungan dari nelayan, Pak. Gimana cara bikinnya Pak? Kita pasang satu-satu dari pinggir, naik perahu, nyampe tengah. Oh, jadi bukan pakai beko ya Pak ya? Enggak, Pak. Naik pakai perahu, Pak. Oh, ke tengahnya pakai perahu. Jadi jelas ya guys ya, itu video beko itu hoax. Saya udah cek, itu video beko itu adanya di Bekasi, bukan di sini. Berapa lama jadi sampai tengah gitu Pak? Ada 5 tahunan, Pak. Kita nyicil pelan-pelan nyampe kelar. Oh, jadi ini ngebangun sampai tengah ini udah ada 5 tahun? Udah ada, Pak, 5 tahun, Pak. Jadi jelas ya, yang bilang ini pagar laut ini sebulan jadi itu hoax. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak? Ada dengan Bapak kita Presiden, Pak Prabowo. Ini bambu kita bikin capek-capek, tolong jangan dihancurin karena sangat berguna. Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Ya, mohon izin. Itu gimana tuh tanggapannya si Abu Gosok? Abu Gosok yang mana ya? Abu Gosok yang suka di TV, Yang mana? yang dia nanggapin tentang nelayan, katanya swadaya. Abu Janda. Oh iya, mungkin itu dia kali. Saya emang maksudnya nggak ada urusan sama dia, emang nggak level. Nah, maksudnya saya orang bener, tanyain ngurusin orang nggak bener, ngapain? Kata dia pernyataannya itu swadaya nelayan mana ya? Ya itu mah hoax dia, jadi dia itu bilangnya masyarakat yang hoax, padahal dia sendiri yang hoax itu. Oh itu iya. bisa dibongkar tuh orang. Hati-hati. Oh, ini ngomong-ngomong lagi di mana ini, Kang? Nah itu tuh pagar laut tuh, di pagar tuh yang katanya 5 tahun itu real, ya. Jadi jangan bikin bohong itu. Jadi yang hoax itu sebenarnya siapa gitu kan? Nih saya kasih tahu ya. Itu Permadi Arya itu syutingnya di Tanjung Kait. Jauh dong ya? Jauh, di tempat makan. Itu ada 5 orang diajak makan-makan, dikasih duit 100.000 buat ngaku-ngaku sebagai nelayan begitu. Ya, dikira kita nggak tahu kali. Woi, nelayan Banten tuh pinter-pinter. Ini saya kasih tahu ya, Abu Janda atau Arya Permadi atau siapalah, ya. Ini Banten nih bos. Ente jangan begitu datang ke Banten selana sebelum kayak maling. Izin dulu dong. Bikin konten-konten begitu. Nggak suka, ketemu sama saya di sini di Mau. Mereka mengantongi itu sertifikat tanah sudah ada, tapi ini laut tapi ada sertifikat tanah. Nah ini yang mau kami lakukan koordinasi dengan aparat KL lain ya. Saya pengen ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya yang akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu, gitu. Walaupun kecil saya berani. Gitulah, harusnya kan negara yang punya alat, apa bahasa elitnya alat tuh? Instrumen. Gitu. Negara punya banyak instrumen harusnya untuk melindungi saya sebagai rakyat. Loh ini mah buat alat pukul, korporasi mukul saya, yang beli saya, segala macam saya kok buat mukul saya. Gitu. Awas, ingat-ingat kalau rakyat Banten udah marah, bergolak Nusantara ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia katanya kan begitu. Lah ini mah diserahin ke korporasi. Kok ini perusahaan ini menyerap tenaga kerja sekian 1.500 membantu ekonomi masyarakat. Bohong. Tai kucing. Kembali, fakta lambat laun mulai terungkap. Ternyata nih sob, pagar laut di Tangerang adalah milik beberapa perusahaan. Dan kasus-kasus serupa mulai banyak bermunculan. Simak sampai habis ya, karena skenario drama kali ini sangat seru. Sengaja RJ rangkum dalam satu narasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RJ semuanya. Ternyata nih sob, tak cuma pagar laut yang sepanjang 30 km di Tangerang yang saat ini disinyalir dimiliki oleh beberapa perusahaan terkuak. Ada juga jual beli lautan yang berkamuflase sertifikat HGB
yaitu di Laut Denpasar dan Batam. Widih, makin kemana-mana ya, makin terbongkar semuanya. Pagar laut 30 km di Tangerang beberapa hari ini memang menuai sorotan masyarakat. Gegara ditemukan hak guna bangunan yang ternyata dimiliki oleh beberapa perusahaan. Salah satunya adalah perusahaan pemegang saham di proyek Pantai Indah Kapuk II. Padahal kita semua tahu, area tersebut merupakan wilayah kelautan. Dan anehnya, para warga yang sebelumnya mati-matian membela pagar laut ini seperti lari tunggang langgang, secuil pun tak tampak batang hidungnya. Dan saat ini, para anggota fraksi PDI Perjuangan di DPR telah menuntut pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk segera mengklarifikasi masalah ini. Karena di sini ada indikasi kuat bahwa penerbitan sertifikat HGB di pagar laut Tangerang kuat dugaan adalah proyek reklamasi. Benar saja, tuntutan para anggota fraksi PDIP di DPR RI ini pun mendapat tanggapan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Nusron Wahid, yang akhirnya mengakui bahwa pagar laut misterius sepanjang 30 km di Tangerang memang sudah bersertifikat hak guna bangunan atau HGB. Nah kan, di sini Nusron Wahid mengatakan total ada 263 bidang tanah di atas pagar laut Tangerang yang telah mempunyai sertifikat HGB, dan sertifikat-sertifikat tersebut dimiliki oleh beberapa perusahaan. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut, bagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek, benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Kohol, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Jumlahnya tadi sudah saya sampaikan 263 bidang dalam bentuk SHGB, 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Kalau saudara-saudara ingin tanya dari mana, siapa pemilik PT tersebut, silakan cek ke AHU, Administrasi Hukum Umum, untuk ngecek di dalam aktenya. Kemudian yang perorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian yang berupa SHM sebanyak 17 bidang. Di sini Nusron mengatakan ada 9 bidang laut yang punya SHGB atas nama perorangan, lalu ada 17 bidang lainnya yang dilengkapi sertifikat hak milik atau SHM. Beliau pun mengatakan akan berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial atau BIG untuk memastikan batas garis pantai. Dan bila sertifikat-sertifikat tersebut di luar garis pantai, maka Nusron akan mengambil tindakan tegas atas semuanya. Patokannya adalah garis pantai. Kalau itu garis pantai petanya, informasi geospasialnya sudah terbukti, maka nanti semua akan menjadi jelas mana yang ada di wilayah berada di dalam garis pantai dan mana yang ada di luar garis pantai. Poin keempat, manakala
nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti memang benar-benar berada di luar garis pantai, artinya ya memang itu harusnya Pananu, bukan APL, memang wilayah laut, kemudian di SHGB-kan, disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan kami tinjau ulang. Dan kami masih punya kewenangan itu. Karena sertifikat ini terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, kalau selama sertifikat itu belum usia 5 tahun dan ternyata dalam perjalanan terbukti secara faktual ada cacat material, ada cacat prosedural, dan ada cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Sudah mulai tersudut, baru klarifikasi. Di sini berarti sebenarnya Bapak Nusron ini tahu detil tentang pagar laut ini. Tentu saja hal ini sangat bertolak belakang dengan statementnya beberapa waktu yang lalu. Di sini PDI Perjuangan berharap Presiden Prabowo mau membongkar siapa dalang di balik semua ini. Kasus mensertifikat laut sebagai hak guna bangun ini harus bisa diusut tuntas. Dan siapa-siapa orang di balik penerbitan sertifikat tersebut. Tentu saja ada cuan besar sebagai imbalan atas polemik pagar laut ini. Nah, sekarang kita ada dalam situasi yang akan menegangkan karena harus dipastikan pertama siapa yang pasang pagar itu. Dengan kata lain, memasang pagar artinya dia sudah punya alas hak, yaitu hak guna bangunan. Dan itu yang sekarang harus dipersoalkan. Siapa yang memberi hak guna bangunan itu? Ya tentu mesti diperiksa pejabatnya siapa, BPN. Tetapi di atas BPN tentu ada kekuasaan lain yang melindungi pemberian hak yang melanggar asas konstitusi itu. Siapa? Yaitu pemerintahan Pak Jokowi ketika itu. Jadi kalau orang bilang Jokowi lagi, ya karena memang pada waktu itu presidennya ada Pak Jokowi kan. Itu yang harus kita periksa. Jadi laut itu diberikan pada semua orang, tidak boleh dibatasi hanya pada orang tertentu yang punya modal. Nah, pemberian hak itulah yang sedang dipersoalkan. Tentu korporasi menginginkan itu jadi resource segala macam. Tetapi kalau amdalnya itu dipalsukan justru oleh transaksi kekuasaan, maka kita mesti bawa itu ke pengadilan. Jadi sekali lagi pejabat-pejabat di zaman Presiden Jokowi yang memberi HGB itu mesti diadili itu. Karena itu bertentangan dengan prinsip natural atau prinsip lingkungan bahwa laut itu tidak boleh diolah atau dieksklusifkan. Dan dengan terbongkarnya kasus ini, di sini ada fakta yang mengejutkan kita semuanya. Sertifikat HGB ternyata tidak hanya diterbitkan dan terjadi di Tangerang. Di perairan Indonesia yang lain, fakta tentang adanya laut yang diperjualbelikan juga terungkap satu persatu. Ada jual beli laut di Denpasar, Semarang, Batam, hingga Surabaya. Beberapa tempat tersebut ternyata juga ditemukan kasus yang sama, yaitu sudah terdaftar sebagai sertifikat HGB. Dan penemuan ini diungkap oleh akun X @stravenus, di mana akun ini memperlihatkan dua contoh catatan HGB di atas laut Denpasar dan Batam. Tangerang, Denpasar, Semarang, Surabaya Raya makin banyak ditemukan HGB di atas laut, dan jumlahnya bisa terus bertambah, kata akun yang kerap membahas tentang tata ruang kota ini. Kemudian akun @stravenus memperlihatkan juga kota Batam di bagian laut yang sudah punya HGB. Akun tersebut lantas menyebut bahwa akal sehat masyarakat Indonesia saat ini tengah dipermainkan oleh pemangku kepentingan. Akal sehat kita sedang dipermainkan sama pemangku kepentingan terkait. Dan celakanya, mereka diam-diam melakukan ini. Imbuhnya di akun X Twitternya. Akun ini tampak begitu kesal karena reformasi agraria yang digembar-gemborkan di pemerintahan Jokowi ternyata hanyalah bualan belaka. Reforma agraria yang terus digaungkan itu nyatanya bullshit, pungkas akun tersebut. Dari rentetan peristiwa penerbitan HGB untuk laut ini, di sini semakin menambah daftar panjang betapa dalam 10 tahun Jokowi berkuasa telah meninggalkan jejak-jejak konflik agraria,
perampas ruang hidup warga, serta kerusakan lingkungan yang parah, yaitu akibat kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja. Alih-alih meningkatkan pembangunan ekonomi melalui proyek strategis nasional, tapi faktanya di sini banyak rakyat yang dirugikan. Jokowi dengan sengaja menciptakan beberapa regulasi yang turut memberikan karpet merah buat para oligarki untuk semakin memperkaya diri, bukan hanya melalui Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Pengadaan Tanah, Undang-Undang Mineral dan Batu Bara atau Minerba, Impres nomor 1 tahun 2016 dan Perpres nomor 78 tahun 2023. Tapi sayangnya, regulasi hukum ini di sini semakin menegaskan dampak sosial, lingkungan serta ekonomi saat pembangunan terjadi. Di sini Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA telah mencatat ada 2.939 letusan konflik agraria yang meletus di era Jokowi, yaitu demi memuliakan oligarki. Tapi di sini rakyat yang terdampak dibikin merintih dan perih. Ibu kota Nusantara IKN misalnya, caplok mencaplok tanah adat pun dilakukan secara terang-terangan. Contohnya adalah tanah adat milik masyarakat suku Balik dan Pasir. Bulan Juni silam, mereka terpaksa angkat kaki dari rumah-rumah mereka karena berada di rancangan IKN. Di sini mereka terusir sampai ke Kabupaten Pasir yang berjarak 130 km dari IKN. Selama prosesnya, warga tak pernah dilibatkan dan diberi waktu yang cukup. Kompensasi yang diberikan pun tak sebanding untuk mengganti ruang hidup mereka sebelumnya. Alay misalnya, salah seorang warga Balik dan Pasir, dia membangun rumah yang seluas 8 x 8 meter dengan biaya 470 juta rupiah, sedangkan kompensasinya hanya 240 juta rupiah. Tak hanya terusir dari rumah-rumah mereka sendiri, warga suku Balik di Kampung Pamaluan juga kehilangan banyak lahan perkebunan yang menjadi jantung bertahan hidup di kehidupan mereka. Kebun karet dan sayur mayur telah hilang untuk pembangunan jalan tol IKN. Dan naasnya di sini, warga pun tidak mendapatkan ganti rugi berupa uang karena lahan yang mereka miliki masuk dalam dilenasi IKN. Dan di sini, bukan hanya proyek IKN, PSN yang lain yang dicanangkan oleh Jokowi sebagian besar meninggalkan jejak kelam keotoriteran Jokowi, mencaplok tanah rakyat demi sebuah ambisi. Ada geotermal Pocoleo, Manggarai Flores NTT yang diterbitkan melalui SK Menteri ESDM nomor 2268 K/MEM/2017 yang telah mengancam warga dan lingkungan. Di sini banyak warga diintimidasi demi ambisi yang berbalut program PSN. Bahkan konflik di Flores ini, 3 warga dan seorang jurnalis ditangkap. Wadas, Bendungan Bener, mayoritas para petani di desa Wadas pun harus rela kehilangan mata pencaharian mereka. Tercatat ada 11 warga ditangkap dan 9 warga luka-luka akibat bentrok dengan aparat. Walaupun dengan kepiawaian Ganjar Pranowo dalam melakukan pendekatan, konflik ini pun akhirnya bisa diredam. Akan tetapi tetap saja, proyek PSN Jokowi ini masih menyisakan pilu yang mendalam. Rempang Eco City, proyek PSN ini juga memaksa masyarakat adat Melayu untuk mau tidak mau segera angkat kaki dari Pulau Rempang. Padahal tanah di Pulau Rempang itu telah mereka warisi dari leluhur mereka. Ratusan TNI, Polri, BP Batam, dan Satpol PP dikerahkan untuk menyerbu masuk ke perkampungan warga, yaitu untuk mematoki lahan secara paksa. Di sini, warga pun diultimatum dan diberi tenggang waktu sampai 23 September untuk segera mengosongkan kampung Sembulang. Di sini fakta-fakta ini terungkap bahwa demi sebuah investasi 107 triliun rupiah dari China Xinyi Group, pemerintah di bawah kendali Jokowi menetapkan Rempang Eco City sebagai PSN. Di sini bukan hanya masyarakat yang tersakiti, perusakan lingkungan melalui pengerukan pasir laut di sekitar Pulau Rempang telah berimbas pada rusaknya terumbu-terumbu karang yang di sini sangat berperan penting bagi sumber mata pencarian para nelayan di Rempang. Tak hanya itu, rencana pembangunan pabrik kaca China Xinyi Group dan perkotaan baru di Rempang, tentu saja hal ini dapat memicu terjadinya abrasi serta intrusi air laut.
Dan yang telah saya sebutkan di atas itu hanya sebagian kecil dan masih cukup banyak keotoriteran di pembangunan proyek PSN Jokowi yang di sini menimbulkan luka yang mendalam di masyarakat. Dan semuanya hanya demi sebuah investasi asing yang seolah dipaksakan. Bahkan demi sebuah ambisi memperoleh investasi di pemerintahan Jokowi pun sampai rela menggadaikan air dan tanah yang berlabel HGB ke oligarki, yaitu selama 2 abad lamanya. Sedangkan rakyatnya sendiri diintimidasi serta dizolimi. Lalu pertanyaannya, apakah ini demi rakyat? Tentu tidak, ini demi para oligarki. Mungkin bisa saja sebagian rakyat akan terimbas, tapi cuma sebagai kacung oligarki. Dan kasus pagar laut di Tangerang ini telah membuka mata kita semuanya. Dengan mudahnya di pemerintahan era Jokowi, lautan pun bisa diperjualbelikan dengan mudah. Di sini saya begitu berharap semoga Pak Prabowo benar-benar bisa membuktikan semua omongannya yang berapi-api di podium, bahwa dirinya akan mengejar para koruptor sampai ke Antartika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.